Baik, selamat pagi Bapak pengajar praktik, Bapak Thomas Lewar. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini di sekolah saya di SMP Negeri 1 Larantuka. Selamat pagi Ibu Monica. Terima kasih juga hari ini sudah bersedia untuk saya supervisi akademik. Tadi luar biasa Ibu, tadi dalam pembelajaran saya bangga punya rekan guru yang punya motivasi yang tinggi untuk bersama-sama bergerak untuk berdampak. Luar biasa Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching di pasca observasi, coaching akademik di pasca observasi. Jadi tujuan dari pasca observasi ini kita mau melihat kembali kita mau melihat kembali terkait refleksi atau umpan balik kita, sehingga kedepannya kita bisa pertahankan hal-hal yang baik, juga kita bisa tingkatkan yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana Ibu, bisa ya? Oke, baik Ibu. Baik, saya melihat bahwa proses pembelajaran Ibu tadi itu luar biasa, apalagi di anak-anak usia kelas 7 ya. Mereka sangat aktivitas, mereka sangat aktif dan luar biasa. Dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar, bahwa anak-anak lebih merdeka dalam belajar. Untuk itu Ibu, itu dari saya. Kembali lagi kepada Ibu, dari proses tadi dari awal hingga akhir tadi, kira-kira ada hal yang baru tidak yang Ibu alami dari proses tadi? Ibu punya perasaan seperti apa Ibu dari proses pembelajaran itu? Sebelumnya saya berterima kasih dulu untuk Pak Damsil yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi contoh untuk mengambil video pembelajaran saya ketika saya berada di dalam kelas. Terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan hari ini, saya cukup puas. Selain cukup puas, saya sedikit bergembira bahwa hari ini yang selama ini saya beranggap bahwa anak saya, murid saya, siswa saya itu tidak bisa, ternyata bisa. Dengan model atau pembelajaran yang selama ini yang berpusat hanya pada diri saya berpikir bahwa memang siswa saya tidak bisa apa-apa ini, sehingga lebih banyak ke saya. Ternyata dengan hari ini saya menggunakan model pembelajaran yang berinovasi ini, saya melihat bahwa ternyata siswa yang saya anggap tidak apa-apa ini ternyata bisa. Ada kepercayaan diri dalam diri mereka. Terus saya melihat bahwa mereka punya antusias tinggi untuk mengikuti pembelajaran tadi. Jadi apa yang selama ini yang membuat saya mulai putus asa bahwa ini anak saya ini bisa atau tidak, siswa saya ini atau tidak, mereka dalam pembelajaran, kalau mereka menjadi manusia, mereka bisa atau tidak. Ternyata hanya beberapa jam saya bersama mereka dalam pembelajaran tadi, saya berpikir bahwa anak saya ini pasti bisa. Itu tergantung dari kita guru, bagaimana cara kita mengelola kelas, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang ada dalam kelas. Iya, memang setiap anak itu unik ya Ibu, lahir dengan kompetensi masing-masing, dan mereka memang butuh sentuhan sedikit saja dari guru, maka terjadilah seperti tadi. Jadi memang saya juga saksikan sendiri tadi, saya juga merasa bahagia sih melihat anak-anak sangat aktif dalam belajar. Baik Ibu, beberapa minggu yang lalu melalui pra observasi juga kita sudah melakukan coaching juga, dan waktu itu saya masih ingat baik bahwa nanti strategi yang akan digunakan oleh Ibu itu adalah melalui eksperimen, dan ternyata tadi sudah terbukti Ibu laksanakan, dan memang masih banyak yang lain, ada diskusi, terus ada presentasi kelompok. Nah ini luar biasa Ibu. Baik, kira-kira menurut Ibu dari strategi yang Ibu gunakan tadi itu tuh strategi selain itu tuh strategi apa lagi yang Ibu gunakan tadi dalam proses pembelajaran, sehingga betul-betul anak itu sangat tertarik dalam pembelajaran tadi? Di pembelajaran tadi
pendekatan atau strategi yang saya gunakan itu adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Ya. Terus ada beberapa metode yang saya gunakan, ada metode ceramah, ada metode eksperimen, ada metode diskusi. Nanti setelah bukan mereka hanya bereksperimen dan berdiskusi saja, setelah itu ada lagi dengan mereka mempresentasikan hasilnya di depan. Dari pendekatan dari model sampai pada metode, bahwa luar biasa. Karena selama ini metode ataupun bahkan saya tidak mengerti dulu, saya tidak tahu pendekatan itu seperti apa, model itu seperti, saya mungkin berpikir hanya ke metode. Ternyata tadi dengan pembelajaran, saya sudah bisa membedakan antara model, metode dengan pendekatan dan semuanya itu. Ternyata kita model lama itu tidak berpengaruh kepada karakteristik anak, bahkan pun kepada karakteristik materi. Jadi kalau ada materi yang memang tadi ada saya angkat berkaitan dengan materi masa jenis, maka ini mengapa saya memilih ke metode eksperimen? Karena di sini ada mereka bisa belajar untuk mereka bisa melakukan percobaan mengukur massa maupun mengukur volumenya, baru terakhir mereka menentukan masa jenis dari itu. Jadi kalau dengan metode yang saya hanya sekedar ceramah menjelaskan ke depan, mungkin saya melihat bahwa saya sendiri yang bisa. Tapi dengan metode yang tadi yang saya gunakan, oh ternyata saya sudah tahu anak saya dengan mencari tahu, menggali sendiri, mencari tahu sendiri, lalu melaporkan hasilnya di depan, maka ternyata mereka bisa. Maka metode-metode yang selama ini kita buat itu tidak perlu lagi. Maka perlu kita buat metode-metode yang hanya berpusat pada siswa. Ya, jadi model yang tadi saya pikir cocok. Jadi model discovery untuk materi saya tadi itu cocok diterapkan di dalam kelas. Oke, baik Ibu, ini menarik ya, saya juga saksikan sendiri tadi, dan tidak hanya strategi yang digunakan itu tidak hanya satu ya, tapi lebih dari satu tadi. Tentunya ini punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang kelebihan ataupun kekurangan tadi. Kalau kita omong model discovery, kelebihan jelas, semua model pasti punya kelebihan, pasti punya keuntungan. Kelemahannya juga pasti ada. Kelemahan itu kita tidak menyalahkan modelnya, tetapi kita bukan menyalahkannya, tapi kita berpikir kembali bagaimana model itu bisa dijalankan secara baik. Ternyata tadi ketika digunakan di dalam kelas kita menemukan ada kelemahannya, bahwa kalau dengan jumlah siswa yang begitu besar 35, karena disyaratkan sekitar 24 jumlah satu kelas, ternyata sana tadi dengan 35. Sudah dengan 35 siswa kita bagi ke dalam bentuk kelompok. Tadi saya bentuk dalam 5 kelompok, dan fungsi kontrol saya tadi terkesan kurang. Mengapa? Karena mungkin tadi saya sudah mempersiapkan alatnya, tapi alatnya memang sudah terbatas, sehingga saya hanya terpusat atau saya hanya fokus pada satu kelompok, sehingga saya mengabaikan kelompok yang lain. Sehingga memang bagus sudah kita menggunakan model yang tadi, tetapi karena kelemahan itu bukan pada modelnya, tapi kepada pengelolaan kita, tergantung pada jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Terus yang kedua, bagaimana saya guru pintar-pintarnya mengelola kelas sehingga fungsi kontrol saya bisa terbagi untuk semua yang ada di dalam situ. Terus kelemahan yang berikutnya, karena kita membentuk kelompok, tentunya dalam kelompok itu ada anak yang aktif, tapi memang kebanyakan tadi banyak yang aktif. Tapi lemahnya bahwa ada anak yang kurang berliterasi, sehingga tadi ibu ini bagaimana caranya, bagaimana lalu saya jawab, ibu sudah menyiapkan LKPD. Dalam LKPD itu ada dengan uraian materi sedikit saja, walaupun tidak menggambarkan semuanya. Ya, terus tersirat di dalam situ. Terus satu lagi tadi saya lihat bahwa setelah ibu membagikan LKPD, terus ibu menjelaskan lagi sistem kerjanya. Iya, saya sudah menjelaskan, bahkan jadi anak literasinya masih sedikit kurang. Lalu kita agak lama juga ketika masuk dalam perhitungan masa jenis tadi, lamanya bahwa anak punya numerasi juga tingkatnya masih di bawah, hanya ada beberapa anak yang bisa. Memang kita, mengapa saya tidak pernah menggunakan metode-metode yang seperti saya buat hari ini, karena saya sudah berpikir bahwa saya menjustis anak saya itu memang tidak bisa, sehingga selama ini saya dengan ceramah, saya pikir saya menjelaskan, sudah mereka dengar dan selesai. Ternyata dengan metode yang tadi, model yang tadi, ada anak yang bisa, memang ada sedikit yang memang tidak bisa. Memang
kelemahan saya tidak bisa mengatakan bahwa model itu punya kelemahan, tergantung kembali pada kita yang menggunakannya atau mengelola. Juga soal faktor lingkungan, soal sarana prasarana tadi yang kurang. Memang alat kita ada, tetapi juga ada yang masih terbatas jadi kita harus keliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Baik Ibu, itu kelemahannya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang kelebihan dari strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kelebihannya ini kan modelnya adalah discovery. Selama ini kita guru yang memberikan informasi ke anak, lalu kita sendiri lagi kembali yang menyampaikan kembali hasil dari informasi yang kita memberikan informasi, kita sendiri juga kembali yang menemukan informasi. Kalau ini kan tidak, anak sendiri yang menggali informasi itu atau mencari tahu persoalan itu. Setelah itu anak setelah tahu informasi itu, tahu persoalan atau permasalahannya, mereka menemukan sendiri, mereka menyelesaikan sendiri. Jadi macam lebih juga ke problem solving pemecahan masalah. Ya kurang lebih seperti itu. Ya anak-anak menemukan sendiri. Terpusat semuanya pada aktivitas anak sendiri belajar menemukan sendiri. Baik Ibu, ini luar biasa, juga tentunya akan menginspirasi bagi teman-teman guru yang lain. Teristimewa kita di SMP Negeri 1 Laran Tuka. Tetap pertahankan Ibu, mari kita bergerak bersama untuk berdampak. Baik, saya melihat proses tadi dalam pembelajaran itu luar biasa Ibu. Untuk itu sebagai bahan refleksi, ketika saya kasih rentang ke Ibu dari level 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran tadi itu, posisi Ibu itu berada di level keberapa posisi Ibu dari sebut saja kualitas pembelajaran yang didesain oleh Ibu tadi. Kalau saya tarik rentang penilaian dari 1 sampai 10 itu, kira-kira Ibu berada pada level keberapa, biar kita bisa tahu ke depan pemetaannya sebagai seorang guru. Saya sedikit merasa puas tadi, tapi memang tidak sempurna. Jadi ini sebelumnya yang saya tampilkan tadi mungkin berada pada level 7. Mengapa di level 7? Penjelasan saya seperti tadi, model kita tidak bisa sebut, kita tidak salahkan model, salahnya kembali kepada kita punya pengelolaan. Terus kelemahan saya merasa mengapa saya hanya di angka 7. Ada beberapa sintaks dari model discovery tadi yang saya terlewatkan, terus kurangnya fungsi kontrol saya tadi, terus karena berikutnya adalah alat. Kalau alat atau sarana dalam eksperimen itu dijadikan sebagai hambatan buat saya, kita sebagai guru juga harus tahu ketika alat itu tidak ada, mungkin kita perlu cari solusi yang lain. Atau mungkin saya sebelum praktek, sebelum masuk ke kelas, kalau memang neracanya cuma 1, mungkin saya sudah videokan lebih dulu saya buat dulu, begini sekarang bisa lihat ke situ. Kan saya tidak buat, saya tetap berpatokan dengan menggunakan satu alat tadi. Modelnya tidak menjadi soal, hanya pengelolaan atau penerapan yang saya buat. Saya sudah katakan tadi, mungkin ada sintaks yang terlewatkan, lalu sarana tidak boleh saya jadikan alasan, bisa menggunakan media Ya, baik Ibu, terima kasih. Dari level 7 itu sudah luar biasa Ibu. Jadi tentunya Ibu punya komitmen yang tinggi dari level 7 ini, tentunya mau ke angka 8 atau ke 9 atau bahkan 10. Itu ada tidak Ibu punya niat atau komitmen untuk bisa tingkatkan dari yang ada? Memang sudah bagus sih di level 7, sehingga Ibu punya komitmen apa untuk bisa naikkan level Ibu dari level ke-7 hingga ke level 9 atau 10. Tentunya ada harapan-harapan. Jelas pasti akan menunjukkan anak makin hari harus prestasinya semakin baik. Prestasi seorang anak menjadi semakin baik juga dengan kalau hari ini saya merasa kelas 7, maka prestasi anak saya seperti itu saja, maka saya harus naikkan levelnya lagi, saya akan sampai ke 9. Apa yang harus saya buat? Cari model yang inovatif, yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Jangan hanya terpaku pada satu model. Kalau hari ini saya sudah belajar model discovery, mungkin yang ke model-model lain yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Terkait dengan kita omong soal sarana prasarana ataupun laboratorium maupun kepada alat-alatnya,
ini bukan wewenang saya untuk mendatangkan atau apa itu punya tanggung jawab sekolah, tetapi sebagai seorang guru saya harus pintar. Ketika ada materi yang membutuhkan kita bereksperimen dan harus masuk ke dalam laboratorium, tetapi kita tidak memiliki laboratorium, kita bisa menggunakan media lain, bisa bawa anak ke liputan, atau mungkin yang seperti tadi kita pakai video, saya video terlebih dahulu atau bagaimana. Intinya bahwa saya guru harus membangun kemeja, saya makin hari harus semakin baik, harus belajar, sehingga menghasilkan output baik. Ya, jadi itu luar biasa Ibu, itu juga menjadi harapan kita bersama. Bahwa siswa juga hari ini harus berubah dari hari kemarin, tentunya guru juga begitu. Baik Ibu, tentang komitmen ini, mari kita sama-sama bangun terus. Kalau kemudian ke depan kita bisa buka ruang diskusi terus, ada kendala pada Ibu atau juga ada pada saya, kita mari diskusikan sama-sama sehingga bulatkan komitmen ini, tidak hanya di supervisi saja tapi di pembelajaran dan selanjutnya tanpa supervisi pun kita gunakan strategi yang sama untuk lebih berpusat pada murid dan tentunya menjawab tuntutan kurikulum Merdeka Belajar. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu untuk waktu, untuk ruang, untuk kesediaannya hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Thomas selaku pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia hadir bersama-sama dengan rekan hebat saya Ibu Monika Akeda, Guru IPA SMP Negeri 1 Langan Kota. Mungkin 1-2 kata peneguhan atau titipan, 1-2 pesan dan kesan terkait kegiatan kepada Bapak pengajar praktik, saya persilakan. Terima kasih Pak Damsi, Ibu Monik, kita bertemu di sini bertiga. Ya. Jadi mulai kegiatan ini sebenarnya coaching dari proses pembelajaran Ibu sudah dijalankan. Nah, secara umum coachingnya sudah berjalan bagus. Ya. Dan ini kita belajar. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya coaching dengan sempurna. Tidak ada hal yang kita belajar, artinya dari proses ini saya juga belajar dari para Ibu dan Ibu juga bisa belajar dari apa yang sekarang kita sudah buat. Bagaimana ketika kita melakukan supervisi kelas itu bisa ditutup dengan kegiatan yang namanya kedalaman dari apa yang sudah dilaksanakan Ibu. Nah, hanya saya sedikit menambahkan sedikitnya tadi Ibu sudah memberikan dari Pak Discovery juga saya lihat ada ketitik berat di QID juga. Ya, hampir mirip. Nah, hanya bedanya di sintaks saja. Kemudian yang kedua ini artinya yang dibuat oleh Pak Damsin ini bisa Ibu bisa membantu untuk teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman membutuhkan masukan dan segala macam, ya mungkin Ibu juga bisa melakukan proses itu. Tanya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, komitmennya seperti apa, kemudian perubahan apa yang mau diinginkan dan kapan dia melaksanakannya. Bisa jadi coach, iya, coach bagi yang lain, coach bagi coaching. Teman guru yang lain itu bisa Ibu katakan dan Ibu bisa ikut. Oke, hanya demikian Pak Damsu, terima kasih sudah berjalan bagus. Ya tinggal dikembangkan untuk kegiatan selanjutnya. Oke, baik Bapak pengajar praktik Bapak Thomas Lewat, terima kasih untuk peneguhannya. Sekali lagi terima kasih banyak dan harapan kita bertiga dan juga teman-teman semua hal-hal seperti ini bisa kita memberi inspirasi bagi guru-guru yang lain, dan ini tidak hanya coaching akademik seperti ini tidak hanya terjadi di kita bertiga saja, karena untuk memajukan pendidikan di Flores Timur ini tentunya kita juga butuh banyak guru yang terlibat semacam coaching akademik ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak pengajar praktik. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan.
berkenan pada kesempatan ini saya mengucapkan permohonan maaf dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Iya, Ibu. Terima kasih kepada